Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Untuk video kali ini admin isi dengan permainan Carlsen versus Alireza Firoza yang sempat kita lewatkan di babak ke-7 Norway Chess. Dua game langsung akan kita ulas kawan. Dan langsung saja game pertama permainan klasik pion E4 oleh Carlsen, sisilah defense oleh Alireza Firoza. Kuda F3, pion E6, variasi Prancis, dan Carlsen tidak melanjutkan dengan pilihan permainan terbuka seperti ini yang bisa dilanjutkan oleh hitam variasi Kan, variasi Taimanov, kuda C6, tapi memilih gajah D3, pilihan yang jarang sekali diambil oleh putih kawan, bermain dengan sisilah tertutup sekarang. Kuda C6, rokade, pion G5, pilihan terkuat, dorong pion sekaligus dua petak kawan, dan ini merupakan pilihan terkuat Stockfish 15, ada gajah B5. Gajah G7, tadi langsung dorong sekali lagi, pion ini juga bagus, tapi gajah G7. Carlsen bertukar gajah sikat, kuda C6 diambil balik oleh pion B untuk membuka lajur B bagi bentengnya nanti, membuka diagonal ini bagi gajah keluar ke petak A6 kawan. Di sini gajah D3, discover, pion didorong, kuda mundur ke D2, discover lagi, ada pion H5. Dan kuda B3, serang pion, buka akses bagi kuda berkembang ke D2, buka akses bagi gajah untuk bergerak ke petak gelap. Ada pion D6, perkuat posisi pionnya. Carlsen menantang pertukaran pion dengan pion F4. Jika diterima tentu akan membahayakan bagi hitam. Lajur F ini sudah semi terbuka, posisi raja masih berada di pusat. Memilih dengan kuda berkembang ke E7. Sekarang gajah D2 melepaskan pion B2-nya sekaligus melepaskan bentengnya kawan. Diterima oleh Alireza. Gajah ambil pion B2. Gajah A5 serang menteri. Menteri D7. Dan di sini kuda 1 berkembang ke D2. Alireza tidak berani ambil benteng kawan. Menarik mundur gajahnya ke G7. Kalau berani ambil benteng ini diambil balik oleh menteri. Coba lihat posisi raja ini masih berada di pusat kawan. Sulit untuk melakukan rokade. Kalaupun rokade pada posisi ini kawan, ya bisa saja memang temponya untuk pergerakan bagi hitam. Tapi memberikan kesempatan menteri juga terlalu dalam bisa menusuk putih. Kalaupun menahan diri, kalau benteng ini digeser menghindari ancaman menteri, giliran putih menyerang di petak pusat. Apalagi raja masih berada di pusat, pion ini bisa lemah, pion ini bisa jatuh, ada ruang bagi kuda, manuver ke petak E4, ke petak F6, skak garbuan, dan seterusnya kawan. Oleh karena itu Alireza menolaknya, menahan gajahnya mundur ke G7. Menteri E1 tetap menawarkan benteng, ada gajah A6, benteng digeser ke D1, pion F5 tantang Alireza, ditolak, pion didorong ke E5, menantang pertukaran pion di sini jadi lemah kawan. Dan di sini kuda ke G6 terlebih dahulu. Carlsen melanjutkan dengan kuda C4, tekan pion di sini langsung diikat oleh gajah, diambil balik oleh pion D, tetap pion ini menjadi incaran kawan, pion didorong, tapi pion di sini tidak ada yang jaga, diambil oleh kuda ancam menteri. Menteri mundur ke C8, kuda kembali ke B3, dan di sini gajah ke H6, pilihan Stockfish untuk tekan petak F4 ini kawan. Tapi memilih mengamankan raja rokade, ada gajah B4 serang benteng, kemudian gajah ditempatkan bersama pionnya berkoneksi, disusul dengan pion C-nya nanti kawan. Di sini ada menteri A6. Dan di sini pion ini patutnya segera didorong untuk berkoneksi dengan gajah, tapi memilih menteri ke C3. Pion ini juga sudah saatnya dilepas kawan, tapi memilih dengan benteng D8. Kalau ide pion ini didorong, seumpama diambil oleh kuda ancam menteri, menteri bisa ambil gajah, diambil balik oleh pion, gajah juga bisa mendapatkan menteri yang ada di petak C3. Kalau seumpama tadi pion ini diambil oleh gajah kawan, nah baru sekarang bertukar menteri dengan cara seperti ini. Tapi memilih dengan langkah benteng D8. Ada pion C5 sekarang dikoneksikan dengan gajah. Gajah posisinya cukup bagus kawan, kawal petak-petak gelap, terutama lajur B sudah tidak bisa diisi lagi oleh benteng. Gajah H6, pion G3 perkuat posisi petak F4, benteng naik ke D7, persiapan mungkin digeser ke lajur B nanti kawan. Dan di sini kuda ke D4, pressure pion di sini, pressure pion yang di sini, ataupun pressure pion yang di sini kawan, dengan ide pengorbanan mungkin. Dan di sini sudah saatnya menguasai lajur B, tapi memilih menggeser bentengnya ke lajur F. Dikuasai Carlsen lajur B dengan benteng B1, pion H4. Menteri D3 menantang pertukaran, ditolak, menteri ke A4 tidak berani ambil pion di sini. Dilanjut dengan langkah pion A3, ada pion A5, benteng FD1, dan di sini pion pukul pion G3, pion H pukul balik pion G3,
gajah ambil pion F4 membuat langkah pengorbanan perwira demi mendapatkan 2 pion tempo ancam menteri. Merasa unggul jumlah perwira, Carlsen kembali menawarkan pertukaran menteri. Kali ini diterima oleh Alireza, diambil balik menggunakan benteng. Ada pion A4, benteng B4, benteng bergeser ke lajur H kawan. Benteng F1 serang kuda terlebih dahulu. Kuda H3 skak, raja G2, kuda mundur ke G5. Dan di sini kuda ambil pion C6. Ada jalan terbuka lebar kawan di lajur C bagi pionnya Carlsen. Posisi Carlsen sudah sangat bagus di langkah ke-38 ini dan kontrol waktunya Magnus Carlsen juga masih tersisa 7 menitan, masih lumayan lah kawan. Dan di sini kuda E4, tapi Carlsen di sini membuang kesempatan untuk menang kawan dengan pengorbanan benteng sikat kuda E4. Mungkin Carlsen sudah mengkalkulasi dengan langkah pengorbanan seperti ini kawan. Kalau Stockfish menyarankan raja bergerak kawan. Tujuan kuda bergerak ke petak E7 adalah memberikan jalan bagi pionnya segera didorong. Kalau seumpama disikat terjadi pengorbanan seperti ini kawan. Dan coba lihat, ada pion yang siap untuk didorong promosi. Kalau dicegat dengan benteng kawan, skak terlebih dahulu memaksa raja naik. Nah, di sini benteng bisa bermain untuk menantang pertukaran benteng, bisa mendapatkan benteng atau sekaligus bisa promosi, putih bisa menang. Tapi Carlsen mengorbankan kemenangannya untuk mendapatkan kuda E4 kawan, terlewatkan langkah kemenangan Carlsen. Dan di sini ada kuda D4 memberikan jalan bagi pion. Benteng H3, pion C6. Raja naik ke F7 untuk double benteng mungkin, untuk pergerakan raja juga untuk mengawal pion. Pion C7, benteng ditumpuk di lajur A. Untuk melakukan skak-skak berulang bisa berharap remis. Kuda C6, ada benteng H2 skak. Raja naik, benteng ambil pion, awasi pion di lajur C dengan benteng di lajur C dan awasi dari belakang juga kawan. Dan di sini Stockfish menyarankan benteng H1 kawan. Kalau benteng ambil benteng, pion bisa promosi. Tapi memilih dengan langkah kuda melakukan skak di petak D8, raja naik ke G6 dan kuda ambil pion E6 lanjut Carlsen, ada benteng H3 skak. Raja F4, benteng F3 skak memaksa pertukaran benteng dan Alireza juga punya potensi promosikan pion kawan. Carlsen raja G3 dan di sini langkah terkuat untuk menjaga potensi menang adalah pion F2. Tapi memilih dengan langkah benteng G2 skak dan melakukan skak-skak yang berulang dengan langkah yang berulang juga kawan. Di langkah ke-52 ini permainan berakhir dengan remis. Oke, kita lanjut ke permainan Armageddon-nya. Tentu setelah remis dalam permainan klasik, berlanjut ke Armageddon. Carlsen pegang putih lagi. Pion E4, bukan Sicilia defense kawan, tapi pion E5. Kuda F3, kuda F6, Petrov defense. Kuda ambil pion E5, pion D6, kuda F3, kuda ambil pion E4. Dan di sini tidak dilanjut dengan pilihan utama pion D4 kawan. Memilih Millennium Attack, gajah D3. Seperti biasa jalur utamanya seperti ini, setelah itu ada gajah D3 dan kalian bisa melanjutkan kuda C6 atau gajah E7. Kalau gajah E7 nanti strukturnya sama dengan kuda C6 terlebih dahulu kawan, gajah E7. Selepas itu bisa melanjutkan rokade, ada kuda C6 dan di sini ada pion C4, kuda B4, gajah mundur ke E2. Tadi urut-urutan beda, kalau kuda C6 terlebih dahulu daripada gajah hampir mirip strukturnya dalam jalur utamanya Petrov Defense. Tapi memilih dengan gajah D3 Millennium Attack. Kuda mundur kembali ke F6, rokade oleh Carlsen, gajah E7. Pion H3 kontrol petak G4, rokade, benteng E1, benteng E8, gajah mundur ke F1, gajah mundur ke F8, pertukaran benteng terjadi. Dan di sini baru pion D4 lanjut Carlsen. Pion H6 kontrol petak G5. Ada pion C4 untuk kuasai petak pusat, kosongkan petak bagi kuda berkembang ke C3 dan pionnya tidak terkurung oleh kuda di petak C3 nanti. Gajah F5, kuda C3, kuda C6 dan di sini menteri keluar ke B3, pressure pion yang di sini. Ada menteri C8, pion D5, kuda ke E5 menantang pertukaran dan diterima oleh Carlsen. Sekarang ada gajah E3, Alireza kuda D7 untuk persiapan pertarungan di petak C5 nanti. Di sini benteng C1, pion B6 terlebih dahulu, kuda G4 dan di sini gajah D6 terlebih dahulu. Ada pion C5, pertukaran pion di petak C5 diambil balik oleh kuda. Ada benteng B8 ancam menteri, saling ancam dengan gajah A6.
Di sini pilihan terbaiknya adalah kuda pukul kuda terlebih dahulu kawan. Yang akan berlanjut gajah akan ambil balik di sini. Menteri baru bisa bergeser ke D8 dan menteri putih juga akan bergeser ke A3. Tapi memilih langsung menggeser menterinya, tapi ke E8. Dimanfaatkan kuda ke B7 untuk tetap pressure gajah ini kawan. Buka akses gajah serang pion A7. Kuda B6 blokade diagonal. Kemudian ada benteng naik pressure gajah yang ada di petak D6. Kuda mundur ke C8 backup pion, backup gajah. Dan di sini kuda ambil gajah. Sama-sama menyerang menteri masing-masing kawan. Dipukul balik oleh kuda. Dan di sini menteri bergeser terlebih dahulu. Pressure pion yang di sini diikuti gajah bergerak ke E4 untuk mendapatkan gantinya nanti. Benteng ambil pion C7, ancam pion yang di sini pilihan terbaik, ambil pion yang di sini, tapi Alireza mengeluarkan menterinya ke petak A4 serang gajah. Gajah mundur ke F1 untuk juga blokade ancaman menteri kawan, tapi menteri memilih pion A2 dan menteri ambil pion E5. Di posisi ini Alireza menyerah di langkah ke-29. Ancamannya apa? Ya tentu dua perwira ini terancam sekaligus kawan. Kalaupun coba kalian backup dengan benteng di petak D8, ada menteri yang coba serang benteng, kuda kalian juga dalam ancaman. Sulit untuk menghindari salah satu perwira jatuh. Kalau Stockfish menyarankan ambil pion yang di sini, terjadi pertukaran menteri di sini, diambil balik oleh gajah, masalahnya ada benteng D7. Salah satu perwira ini juga tetap bisa jatuh. Benteng diangkat, disikat oleh gajah kawan. Dan tak perlu saya lanjutkan lagi permainannya. Oke, itulah kawan permainan Carlsen versus Alireza. Di permainan klasik tadi banyak drama yang dimainkan oleh kedua pemain. Sempat melewatkan langkah-langkah terbaiknya dua pemain tadi. Apalagi Carlsen yang punya kesempatan menang lebih cepat. Tapi melewatkan dengan langkah pengorbanan benteng sikat kuda yang ada di petak E4 tadi. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya seperti biasa. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.